Mami menganggap biaya hidupnya Mami paling minimal untuk Mami sendiri itu adalah 10 juta. Bukan bahagia, tapi lebih ke Mami tidak perlu khawatir ngejar uang lagi. Iya, karena freedom gitu, udah bebas, sudah cukup. Hai, welcome back to our YouTube channel. Ngobrol bebas Tanpa batas di Podcast Podcast Nah. Sudah bagus lagi ya. Setelah kemarin sempat di beberapa episode itu chemistry kita sempat retak karena lelaki. Bukan. Aduh, Sekarang udah nyambung lagi. Nih. Oh, langsung dia mengalihkan pembicaraan. Kenapa? Mikirin cowok ya? Oh enggak ya. Kurang tidur, kurang uang. Kurang tidur dan kurang uang. Oke. Kenapa kurang tidur kok bisa? Mata Ida hitam kalian Mami. Mami nggak enak ngomongnya, cuman coba lihat ke kamera. Iya, ini kayak panda. Iya, ini dengan lubang hitam yang Iya, kayak black hole. Kenapa tuh? Udah nggak bisa tidur tau Mam. Why? Udah 1 mingguan dia tidur jam 4, jam 5. Mau sombong, Mami udah pernah 3 bulan. Sombong amat. Udah seminggu ya? 3 bulan kurang tidur gimana coba? 1 minggu sampai udah kayak gini, kayak udah mayat hidup ya. Mayat hidup Mam. Kenapa? Gara-gara apa? Overthinking Mam, biasa. Masalah anak muda Mam. Ntar lu, kamu umur berapa? 23. Coba, anak umur 23 tahun, apa yang mau di overthinkingin? Single. Tidak punya cicilan, kamu punya cicilan? Nggak punya cicilan, punya anak? Belum. Nggak punya tanggung jawab, masih numpang sama orang tua? Masih ngekos gratisan di rumah orang tua, apa yang bikin kamu Makan masih overthinking? sama orang tua. Kan? Apa yang bikin kamu overthinking? Apa ya Mam, ya biasa lah kayaknya. Dia tuh takut Mam. Takut? Takut akan ekspektasi orang Mam, orang-orang sekitar dia. Oh, jadi kamu sebenarnya overthinking sama ekspektasi orang, bukan sama kamu sendiri lah ya? Bukan, sama Oke. orang-orang sekitar dia Mam. Emang apa ekspektasi orang terhadap kamu? Ambil contoh orang terdekat dia ya. Misalkan orang tuanya dia, pastilah mereka memang sih nggak ngomong ya Mam. Iya. Kamu harus gini ya Mam, kamu harus gitu ya. Cuman pastilah ada di sekelibat perasaannya dia. Orang tuanya dia kebetulan ada berkecimpung di dunia hukum semua. Bapaknya dia terutama pengacara, kakaknya dia juga pengacara. Nah, udah pasti ya di sini Ya, ekspektasinya ekspektasi di sini gitu lah ya. dibebani nih Mam. Sedangkan dia pun sebetulnya jurusan hukum Mam dulu. Kamu jurusan hukum ngapain ke tim kreatif, Kak? Tim kreatif ini. Kamu harusnya minimal paralegal paling minimal lah. Iya, Ya. minimal. Kenapa kamu nyemplung ke sini malah? Iya wajar kamu bingung. Wajar kan ngalamin Iya, ini oke. Mam. Karena satu sisi dia masih pingin nyoba nyari jati diri yang pertama. Sebenarnya juga dia kenapa milih hukum waktu itu karena jujur aja karena biar cepat. Oh, karena orang tua di bidang hukum Ya, betul. udah gitu ya. Karena kebetulan juga waktu itu jurusan hukum bisa 3,5 tahun kuliahnya. Jadi dia pengen cepet dah nih tes gitu. Oh, sekarang baru tahu nih ada tujuan orang tuh pengen kuliah nyari jurusan tertentu tuh karena biar cepat. 3,5 gitu. tahun. Karena cuma jurusan hukum yang bisa 3,5 tahun. Oke. Manajemen itu udah nggak bisa. Minimal banget 4 tahun dia. Oke, kamu karena pengen cepet. Oke Ya, deh, pengen cepet. hukum. Dan itu juga ada bayang-bayang kakaknya dia kayak buku merah kamu mah, buku gampang kamu dah. Kamu pakai buku aku, kamu pakai skripsi aku yang kayak gitu mah. Ini gitu. Ternyata ya ada sih keserap-serapnya dikit kan tentang perlegal-legalan. Cuman ya perasaannya dia kayaknya belum bisa ke hukum, belum bisa ke dunia perhukuman, makanya dia ikut sama Mami jadi tim kreatif. Karena mencoba keluar dari kemarin aku karena dibujukin sama orang tua dan lingkungan keluarga nggak jauh dari hukum, aku mau coba dunia baru deh. Nah sekarang setelah nyoba dunia baru dia merasa kayak kejebak gitu. Maybe terjebak karena mungkin ya ini ekspektasi belum terpenuhi nih. Sedangkan kayak ekspektasi belum terpenuhi. Jurusan juga hukum. Itu udah Mida ada di bayang-bayang itu Mi sebenarnya. Oke. Ya ini susah sih ya. Susah banget nih. Satu-satunya yang bisa Mami sarankan supaya bisa tidur nyenyak itu melatonin. Obat tidur. Boleh Mi bagi. Itu ada di bawah, tapi yang 20 mg udah dosis gede. Udah minta Mi. Cuman
sifatnya orang, maksudnya orang tidur itu kan kalau pikirannya rileks. Itu salah satu yang dikasih tahu waktu mami ke psikolog dan juga ke psikiater. Jadi kamu insomnia, kamu kesulitan tidur itu karena otak kamu tuh terlalu Banyak tegang, berpikir. tegang. Jadi kan kayak pernah nggak kalau kita tidur tuh kan pasti pas udah kayak santai gitu kan, nggak bisa Iya. nih lagi misalnya marah-marahan gitu kan, Nggak bisa, kenyak-kenyakan gitu, nggak lagi bisa. ada Pasti pas masalah. Wait a minute. gitu tidur nggak bisa gitu. Emang harus dalam kondisi rileks. Nah ketika otak itu terbiasa dia tegang saraf-sarafnya nih, kayak udah kebiasa di fase kayak overthinking, Iya. ketakutan atau marah atau apapun, dia ya jadinya sulit tidur kecuali badannya udah capek banget sampai akhirnya dia Dia pingsan pingsan. gitu kan. Tapi kalau misalnya di kondisi normal emang wajar banget, yang kamu alami itu wajar. Dan mami pernah dengar memang istilahnya di umur-umur usia 23 tahun, 20 sampai 30 lah, middle di antara itu ya. Itu istilahnya lagi quarter life crisis. Iya. Wow. Fase quarter Quarter life life crisis. Kamu lagi bingung pencarian Pencarian jati jati diri, bingung kok aku begini, kok orang-orang lain kayaknya udah begini Iya, gitu kok aku kan. masih- Kok aku masih di sini-sini aja. Ini gimana ya cara ngejer orang-orang nih, gimana ya? Pasti begitu kan. Dan itu yang lagi membebani kebanyakan anak muda zaman sekarang. Cuman itu wajar banget sih, karena Wajar kali yang ngerasain itu bukan cuman dia, banyak. Kenapa? Dengan era media sosial seperti sekarang, kita jadi tahu kehidupan orang lain lebih banyak dari, maksudnya yang sebatas kita kenal bahkan. Misalnya anggaplah kamu kenal sama teman-teman kuliah kamu cuman anggap paling banyak deh satu kelas gitu kan, misalnya 40 orang gitu. Kamu cuman tahu kehidupan mereka yang 40 dengan rata-rata usia kamu. Iya, betul. Kamu tahu bahwa oh dari 40 orang ini 30 orangnya tuh sama kayak kamu. Cuman 10 misalnya yang sukses gitu di usia muda misal. Kamu ngerasa kamu masih safe. Oke, Iya, masih iya. banyak nih. Masih banyak sama kayak aku Heeh, ya. kayak merasa kayak gitu kan. Tapi begitu ngelihat media sosial, kamu ngelihat banyak banget yang kamu Betul. bahkan nggak kenal tapi muncul di media sosial kamu sebagai orang-orang yang sukses di usia muda. Dan kamu merasa aku kayaknya ketinggalan nih Iya. gitu. Malah belum start lagi nih. Belum start ya. Belum start. Ya itulah bedanya kenapa kita hidup di media sosial sama zaman dulu nggak hidup di media sosial. Dibilang ya zaman dulu tuh kayak less stress, sekarang tuh Iya, lebih less stress. gampang Sekarang karena more kita stress. membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang Oh, lain. iya. Kalau menurut mami sih semua orang itu menampilkan sisi terbaiknya di sosial media pasti, nggak ada tuh kecuali ya maksudnya mereka cari sensasi lah ya, Ya, mungkin. nangis gitu gitu kan nggak mungkin lah ya. Mereka pasti selalu pengen ngasih citra bahwa mereka tuh bahagia, tapi nggak ada kehidupan yang sempurna. Mami percaya Betul. banget semua orang ngira kehidupannya mami sempurna, tapi mami dan orang-orang sekitarnya mami tahu bahwa kehidupan mami nggak sempurna. Betul. Dan itu yang bikin mami lebih yakin lagi kalau ngeliat orang yang wah ini kayaknya sosmednya isinya happy banget nih, semuanya udah kayak complete mission complete gitu kan. Tapi mami mikir oh kayaknya dia tuh cuman menampilkan apa yang dia ingin tampilkan dan dia menyembunyikan bagian yang memang ingin dia sembunyikan. Jadi bukan tugas mami untuk menghakimi hidup orang lain, bukan tugas mami juga buat ngejar kehidupan orang lain. Tugas mami adalah oke, aku punya goals, aku kejar goalsku sendiri. Kalau di tengah jalan ada obstacle atau hambatan ya udah, tapi aku nggak boleh lupa nih harus ada tujuan, karena hidup itu harus ada tujuan. Kamu akan kayak layangan putus tuh ya kan, ngambang dan kebingungan kalau kamu nggak punya goals. Jadi kamu sekarang harus netepin goals kamu sebagai anak muda yang mengalami quarter life crisis ya. Goals kamu tuh apa, jangka panjang dan jangka pendek. Jadi long term sama short term itu harus beda. Jangka panjang itu misalnya oke, aku harus pensiun misalnya atau financial freedom gitu misalnya at least usia 45 tahun. Itu long term. Nah untuk itu kamu harus begini kamu nyusun tuh. Nah untuk yang short term ya kamu bisa bikin kayak durasi kurang dari 1 tahun. Oke, tahun ini misal ya mama itu suka ikut kadang tugas sukarelawan. Nah jadi sempat nyari-nyari kemarin ada di Kupang gitu-gitu kan. Jadi kalau di Bali tuh kayaknya udah biasa ya, kayak udah lumayan sering lah. Aku jadi duta shampoo lain. Mami pengen coba
keluar lagi, kan coba yang di Kupang. Nah itu termasuk mami short term, cuman karena sekarang lagi program bayi tabung kan nggak bisa nih, mami ganti. Ya udah, apa nih yang bisa kira-kira mami lakukan buat nyenengin mami supaya mami punya tujuan hidup nih yang short term ini apa. Nah karena sekarang program bayi tabung, jadi itu menjadi tujuan jangka pendeknya mami. Nah hidup itu harus ada tujuan. Kalau kamu nggak ada tujuan ya kayak sekarang nih, kebingungan, ngebandingin sama orang lain karena kamu nggak tahu kamu goalsnya sama nggak sama orang lain, belum tentu sama kan. Sebenarnya jadi pertanyaan dia sih Mi, masalah goals ini harus ada batasannya nggak sih Mi? Misalkan umur segini harus punya ini, umur segini harus punya itu. Apa nggak bisa kita hidup tuh ngalir aja, kayak apa yang depan mata kita jalanin gitu. Bisa banget. Dan itu beberapa orang hidup dengan aliran seperti itu. Tapi biasanya orang yang hidup dengan aliran seperti itu tidak akan membandingkan kehidupannya sama orang lain. Nah kamu bisa nggak bandingin hidup kamu sama hidupnya orang lain. Jadi ya kalau misalnya biarin nih kayak tim kreatif kita yang satu tuh yang gendut itu kan, si Jangga tuh kan, dia benar-benar ngalir aja hidupnya tuh, ngalir aja. Seperti Larry ya. Hidup seperti lari. Slow living, dia nggak ngebandingin dirinya sama orang lain udah punya pacar berapa gitu kan, dia satu aja nggak punya gitu kan. Nah kayak gitu bisa, tapi syaratnya kamu tidak boleh membandingkan hidup kamu sama orang lain. Weh, anjay. Berarti kita tuh harus gini Mi ya, mencoba mensyukuri apapun yang udah kita capai berarti Mi ya. Ya pasti, mensyukuri iya, cuman kalau kamu bilang pengen hidup itu lebih ada maknanya, nggak kebingungan, kamu harus belajar mulai menetapkan goals, tujuan kamu apa, dan nggak harus sama-sama orang lain. Yang menurut kamu, yang pengen bener-bener kamu capai itu kadang bisa sesepele aku pengen tahun ini ganti handphone, bisa. Jadi nah untuk mencapai tujuan itu kamu ngapain? Nah itu kamu bisa jadi kayak kerja keras, yes kayak gitu. Jadi ada tujuan yang kamu kejar, nanti kalau udah tercapai ya kamu bikin tujuan baru, tingkat di atasnya ya gitu. Misalnya udah gitu motor apa naik lagi. Oke, udah gak bingung lagi ya, kayaknya malam ini bisa sudah ada pencerahan, bisa nyenyak tidur nih ya, tanpa melatonin nih. Boleh bagi Gak boleh karena itu harus resep dokter, karena dosisnya lumayan tinggi. Nih ngomong-ngomong soal hidup nih, Mami punya nggak sih ketakutan terbesar di dalam hidup Mami? Pastilah, maksudnya kayaknya Mami belum pernah ketemu manusia yang nggak pernah punya rasa takut. Ada yang takutnya sama takut. Kayak dia kan takut nih, ekspektasi orang-orang nggak dia penuhin. Yes. Mami apa? Lebih ke anak-anak sih. Jadi Mami sudah hidup cukup lama untuk membuktikan bahwa ketakutan Mami yang dulu saat Mami masih remaja ya, takut nggak bisa bikin orang tua bangga, itu oke, udah terbantahkan sekarang. Orang tua udah bangga banget. Jadi kayak Mami itu kayak pialanya gitu lah. Ya yang paling dibanggain di keluarga tuh Mami. Jadi yang itu, ketakutan yang itu udah tersingkirkan. Nah tapi ketakutan Mami berikutnya yang sekarang tuh lebih ke anak. Karena Mami sudah punya anak, ketakutan terbesar Mami adalah tidak bisa mendidik anak-anak Mami menjadi anak-anak yang berguna. Atau misalnya Mami malah salah mendidik mereka dan akhirnya mereka tuh sampai mereka dewasa tuh bergantung terus sama Mami. Terus begitu Mami misalnya amit-amit meninggal muda gitu ya, mati muda lah bilang, mereka kayak kehilangan arah, terus bikin masalah. Ya kayak gitulah. Nah jadi itu sih ketakutan terbesar Mami, lebih ke anak sih sekarang. Ketakutan udah ya, ngomongin goals udah. Goalsnya Mami tahun ini apa? Ya itu program bayi tabung kan. Bayi tabung itu aja ya untuk tahun ini. Ya. Kalau jangka panjang Mami pengen punya financial pride, financial This one Indonesia, no England, no USA. Financial freedom. Jadi benar-benar kayak pensiun di usia 45 tahun, dan Mami mikir itu hanya bisa terjadi kalau Mami punya tabungan
ya let's say lah ya 20 kali dari biaya minimum hidupnya mami selama setahun. Oke. Pribadi nih, hidup pribadi maksudnya kayak makan, misalnya apa ya, pulsa, terus perawatan, ya yang gitu-gitu lah. Mami menganggap biaya hidupnya mami paling minimal untuk mami sendiri itu adalah 10 juta. Paling minimal. Itu nggak yang mewah banget, nggak yang nista banget. Dan itu di luar Tengah-tengah lah biaya ya. ya, di luar biaya anak-anak. Mami tetap bisa happy-happy, mami bisa tetap liburan, mami tetap bisa makan enak dengan uang 10 juta. Jadi mami mengasumsikan berarti setahun itu kan 120 juta. Mami harus nyiapin dana pensiunnya mami itu ya 20 kali dari itu. Ketika itu udah terkumpul, udah 45 tahun itu financial freedom. Berarti itu arti kebahagiaan buat mami ya. Bukan bahagia tapi lebih ke mami tidak perlu khawatir ngejar uang lagi. Kayak ada freedomnya. Iya, karena freedom gitu, udah bebas, sudah cukup, tidak ada ambisi Just untuk enough. mau punya mobil lagi, mau punya ini Paham, lagi, paham, udah paham, nggak paham, ada. paham. Yang penting mobil tuh misalnya, yang penting bisa nggak Buat kehujanan ya, gitu, nggak perlu benar, merek, benar, nggak perlu benar. Alphard, nggak perlu apa. Karena itu sudah mami selesaikan sebelum umur 45. Jadi setelah 45 sesuatu yang bersifat tersier itu udah nggak jadi targetnya mami lagi. Mungkin penutup nih Mi. Mm-mm. Dia minta saran Mi sama tips ya supaya bisa survive kayak mami di umur mami yang udah 33. 33. Takutnya kamu lupa kan? 33 ya guys. 33 ya, udah ngelewatin masa quarter life crisis. Minta sarannya Mi. Ngejalanin hidup pasti kan ini soalnya kan masa-masa yang wajar ya Mi ya. Gimana caranya para Gen Z ini supaya nggak terlalu stuck di fase ini? Minta sarannya Mi. Apa Oke. tuh? Yang pertama, jangan membandingkan hidup sama orang lain kayak yang kita bahas tadi ya, karena nggak akan ada habisnya dan lebih banyak mudaratnya Allah. Kayak lebih banyak negatifnya. Bener-bener. Terus mami juga percaya banget sama afirmasi positif. Jadi Betul. mami tuh sangat negatif, orangnya sangat pesimis. Sebenarnya asli karakter aslinya, tapi mami selalu berusaha untuk melihat banyak hal dengan cara positif. Kayak let's say lah, kadang dulu mami terlalu banyak pengen nyelamatin banyak orang, pengen gini gitu. Tapi kalau itu bikin mami akhirnya tersiksa, terus bikin mami akhirnya merasa sendirian, capek. Mami merasa itu bukan menolong lagi namanya. Itu menyiksa diri sendiri gitu kan. Semua orang tuh kan harus bisa nolong dirinya sendiri, baru nolong orang lain. Mami kok fokusnya nolong orang tapi nggak ke sendiri. Nah sekarang mami balik dulu, jadi mami ke sendiri dulu. Kalau punya tenaga mami nolong orang. Mami hanya akan melakukan sesuatu yang kalau memang itu membantu orang lain, itu nggak akan bikin mami tersiksa, intinya begitu. Nah, terus yang ketiga ya namanya kita hidup di dunia kapitalis ya, lagi-lagi duit ya. Cuman jangan sampai diperbudak sama uang. Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan kamu, tapi seenggaknya uang itu bisa membantu kamu untuk merasa lebih bahagia. Tergantung cara kamu mendapatkannya, guys. Jadi belum selesai tuh. Uang bisa bikin kamu lebih bahagia, tapi tergantung cara kamu dapetin. Kalau kamu dapetin uang itu dengan cara yang nggak halal, ya bilanglah uang panas gitu ya, uang haram gitu kan, kamu nggak bakal bahagia. Kamu mau beli apapun di dunia ini nggak bakal bahagia. betul. Ya, jadi cepetnya habis juga, habisnya cepet. Nah gitu. Habisnya tuh cepet dan nggak tahu juga, nggak kelihatan gitu. Kelihatan kemana gini. Ya begitulah cara kerja uang haram ya kan. Begitulah cara kerja. Jadi nggak bakal ada maknanya karena kamu ngedapetin itu dengan gampang Dan haram. Tapi kalau kamu dapetin itu dengan kerja keras, setiap perak itu akan berharga banget. Itu aja sarannya mami ke Gen Z yang akan menghadapi quarter life crisis ini ya. Tentukan goals kamu, jangan pernah bandingin sama orang lain. Dan ingat hidup ini cuma sekali. Oke lah di agama Hindu ada reinkarnasi, tapi kamu nggak akan inget kamu reinkarnasi, iya kan? Betul. Jadi anggap aja hidup itu benar-benar cuma sekali. Do your best. Oke, benar. Jalanin hidup kamu sebaik mungkin sampai kamu ngerasa kayaknya besok gue mati deh.
Nah, kalau udah berpikir besok gua mati, kamu pasti pengen hidup kamu lebih bermakna. Gitu sih. Alright. Setelah kita ngobrol ngalur ngidul, Sekarang podcast kita gini nih ya, ada isinya Wow. ya. episode ke-10 ini bermakna banget Bermakna ya. nih. Udah nggak ada ngomong kasar juga sih. Ada. Ih, santun sekali Santun mulut sekali. kita hari ini. Dan episode 10 ini menandakan kalau episode-episode berikutnya akan banyak views-nya. Ya, karena udah tembus 10 video. Oh, bener. Harusnya kan nanti di episode ke-11 tuh makin banyak lagi views-nya ya. Kayaknya jutaan lah ya. Untuk kalian yang mau kita bahas Apapun. boleh Mau ketik bahas di- apa aja karena kita bisa obrolin sebebas-bebasnya dan tanpa sesuai batas tagline kita. di podcast Nas. Kok udah closing sih? Belum closing ya? Oke. Jadi kalian yang mau request apa ya, Apa membahas aja, apapun membahas silakan aja, komen di kolom komen. komentar. Nanti kita akan pilih yang paling seru buat kita obrolin di episode 11 berikutnya. berikutnya. Nggak bisa bilang bulan depan sih. Oke, langsung aja Mi. Oke, see you on the next video. Bye bye.